Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Baik, saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah tentunya atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini pendengar, senang sekali kita bisa bersua di program Presisi, Prestasi, dan Edukasi. Ya, semoga di pagi hari ini pendengar dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa bersemangat ya pendengar. Karena di kesempatan kali ini tentunya ya di Presisi kita akan hadirkan perbincangan yang inspiratif begitu tentunya dan informatif ya, insya Allah bisa bermanfaat untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik, dan di kesempatan kali ini pendengar sudah hadir narasumber kita yang luar biasa. Ada Kak Tabina Ceta Inas Sadia yang merupakan finalis Duta Kesehatan Indonesia 2025. Dan di kesempatan kali ini pendengar kita akan berbincang ya bersama dengan Kak Inas tentang Duta Kesehatan 2020, Duta Kesehatan 2025 menjalani menginspirasi. Nah, silakan. Baik, pemirsa dan pendengar, kita akan langsung sapa narasumber kita. Ada Kak Inas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Inas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Iya, Kak Inas, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya pada hari ini sehat gitu ya, Kak, tanpa suatu halangan apapun. Dan meskipun sebelumnya itu sempat sedikit drop gitu karena lumayan padat gitu ya aktivitasnya, tapi alhamdulillah nggak yang sampai berlarut-larut begitu, Kak. Masya Allah. Iya, dan senang sekali ya Kak Inas di kesempatan kali ini bisa bersua begitu, bisa menyapa pendengar setiap Persada FM ya. Baik, dan di tema kita kali ini ya Kak, Duta Kesehatan 2025 menjalani menginspirasi. Nah, Kak Inas, ini kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Kalau untuk akhir-akhir ini kesibukan saya itu karena saya masih mahasiswa gitu ya, Kak. Mahasiswa psikologi semester 5 gitu. Saya itu sibuknya tentang perkuliahan dan juga sempat ada beberapa organisasi juga yang saya ikuti. Dan untuk saat ini karena saya sendiri masih dalam tahap seleksi untuk ke Duta Kesehatan Indonesia, di mana seleksinya itu baru berakhir pada tanggal 16 November tahun 2025. Jadi saat ini saya juga masih melakukan tahapan-tahapan seleksi dari Duta Kesehatan Indonesia itu sendiri. Baik, jadi kesibukannya tentu saja masih kuliah ya. Iya, betul. Nah, kemudian juga tentunya mempersiapkan untuk Duta Kesehatan Indonesia 2025 yang berakhir nanti di bulan November. Nah, untuk saat ini untuk tahapannya ini sampai mana ini persiapannya untuk menuju Duta Kesehatan Indonesia 2025? Oke, kalau untuk tahapannya sendiri itu saat ini sedang berada pada pengabdian begitu, Kak. Jadi kita itu ada penugasan mengenai pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat dari Duta Kesehatan Indonesia itu sendiri merupakan suatu penilaian yang berbentuk realisasi advokasi begitu, Kak. Jadi setelah kita melakukan presentasi advokasi dan kemudian kita telah menyusun advokasi tersebut, termasuk juga tentang isai advokasi, kita merealisasikannya begitu, Kak, dengan target advokasi masyarakat yang ada di lingkup kita gitu. Iya, baik. Dan sebelum kita lanjut ya Kak, ini mungkin bisa diceritakan secara ringkas begitu terkait dengan Duta Kesehatan, terutama di yang sudah dilalui ya di Jawa Tengah itu seperti apa sih gitu. Oke, baik. Jadi izin menjelaskan gitu ya, Kak. Kalau misalkan di Duta Kesehatan Jawa Tengah itu sendiri, sebenarnya itu untuk tahun ini gitu. Untuk tahun ini seleksinya itu secara online gitu. Tapi kalau untuk yang Duta Kesehatan Indonesianya itu seleksinya itu ada secara online dan juga secara
offline-nya, yang dimana secara offline-nya itu dilaksanakan pada tanggal 14, 15, dan juga 16 November tahun 2025. Nah, kalau misalkan untuk tahapan seleksinya sendiri, sebenarnya seleksi Duta Kesehatan Jawa Tengah itu nggak jauh berbeda dari seleksi Duta Kesehatan Indonesia itu sendiri, dimana dalam tahapannya itu kita yang pertama ada seleksi berkas, kemudian kita juga ada seleksi wawancara, deep interview, kemudian ada seleksi FGD, kemudian ada presentasi advokasi yang tahap awal itu dijurikan oleh Duta Kesehatan tahun sebelumnya yang di Jawa Tengah. Kemudian pada setelah melakukan advokasi tersebut pada tahap awal, kita terpilih 10 finalis terbaik gitu kan, 10 finalis terbaik, di mana kita melanjutkan seleksi lagi nih Kak. Di presentasi advokasi dengan bimbingan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah begitu. Kemudian setelah itu kita terpilih jadi top 4 sebagai winner atau pemenang dari Duta Kesehatan Jawa Tengah yang kemudian melanjutkan pada tahapan delegasi ke nasional gitu. Baik, dan kalau untuk yang di Jawa Tengah ini sudah mulai seleksinya dari kapan? Kalau untuk seleksinya itu sekitaran awal-awal bulan gitu ya Kak, awal-awal tahun kayak gitu. Awal tahun, maaf. Awal tahun sampai dengan seleksi terakhirnya itu pada bulan Juli, tanggal 13 itu. Dan ini kan berarti langsung tingkat provinsi ya, Iya, Kak Ines betul, ya, Kak. untuk seleksinya, dan kebetulan kemarin itu juga online berarti ya? Iya, betul. Full online berarti? Full Untuk online. yang Jawa Tengah? Iya, untuk Jawa Tengah. Sampai selesai berarti pas penobatan ataupun pemilihannya itu juga via online gitu? Iya, kalau untuk penobatannya dan juga pemilihannya juga via online, tapi kita terdapat beberapa penugasan yang kita harus langsung terjun di situ. Misalkan contoh aja seperti penugasan sesi photoshoot, kemudian juga ada penugasan seperti kita waktu baru-baru ini itu ke Posyandu yang di Semarang begitu Kak. Jadi kita ya bertemu juga dengan yang lain. Baik. Ya, ini untuk Duta Kesehatan Jawa Tengah ya. Tadi beberapa tahapan begitu, ada berkas, wawancara, deep interview, FGD. Presentasinya berarti 2 kali ya? Betul Kak. Presentasinya 2 kali. Nah, kemudian kalau untuk syaratnya itu apa sih Kak Ines untuk mengikuti Duta Kesehatan Jawa Tengah kemarin gitu? Oke, menarik ya Kak pertanyaannya. Jadi kalau untuk persyaratan sendiri di Duta Kesehatan Jawa Tengah itu yang pertama sudah jelas untuk tanggung jawab begitu ya Kak, tanggung jawab, karena di ajang Duta Kesehatan Jawa Tengah sendiri itu terdapat peraturan kalau tidak boleh untuk double penugasan atau double pageant. Jadi kenapa tidak diperkenankan untuk double pageant? Karena ditakutkan jika nanti terpilih menjadi winner atau juara itu tidak bisa melanjutkan penugasan-penugasan secara optimal begitu. Jadi tidak diperkenankan untuk double pageant. Kemudian yang kedua untuk rentang usianya sendiri itu dari umur 19 tahun sampai dengan 30 tahun. Kemudian ada juga mengenai peraturan seperti tidak boleh memiliki catatan kriminal. Kemudian bisa untuk menjadi representatif atau role model dari kesehatan itu sendiri begitu. Ya, baik, menarik. Jadi bisa role model ya, jadi contoh di Duta Kesehatan itu memberikan contoh gitu ya. Iya, betul. Nah, apakah berarti yang ikut Duta Kesehatan ini harus punya background kesehatan gitu Kak Ines? Kalau misalkan diutamakan sih memang iya mempunyai background kesehatan, karena kita juga terdapat advokasi yang harus mengarah ke sana dan kita kan juga harus merealisasikannya begitu kan ya Kak, memberikan edukasi kepada masyarakat seputar isu kesehatan. Nah, tapi untuk teman-teman yang memang bukan berasal dari background kesehatan begitu, itu tetap diperkenankan untuk ikut Duta Kesehatan baik di Jawa Tengah ataupun di Indonesia. Mengapa? Karena kita itu kan sebagai wadah anak muda untuk menyalurkan, untuk memberikan ruang gitu, memberikan ruang tentang bagaimana sih sebenarnya isu kesehatan di Indonesia dan bagaimana cara kita berkontribusi di dalamnya begitu. Kemudian buat teman-teman juga yang memang
bukan di background kesehatan, itu meskipun kalian bukan di background kesehatan tapi tetap harus bertanggung jawab dengan bisa untuk memberikan edukasi seputar kesehatan itu sendiri. Jadi harus mau belajar mandiri begitu kan. Baik, jadi terbuka ya kesempatannya untuk siapapun, tidak harus punya background kesehatan, tapi mungkin syaratnya satu harus ini ya Kak ya, semangat belajar ya, tentunya betul. kan terkait dengan kesehatan, apalagi kita juga harus jadi contoh, mengedukasi masyarakat juga ya kan ya. Betul, Kak. Baik, nah kalau untuk tahun ini peserta yang ikut di Duta Kesehatan Jawa Tengah ada berapa ini Kak? Kalau berdasarkan data dari hasil seleksi berkas gitu, ada sekitaran kurang lebihnya 23 peserta, baik dari laki-laki maupun perempuan secara keseluruhan begitu Kak. Berarti 23 ya. Iya, Oh, itu betul. yang lolos seleksi berkas begitu. Kemudian kalau tadi kan disampaikan tahap terakhir itu adalah presentasi. Yang pertama di seleksi jadi akhirnya ada 10 finalis. Kemudian yang kedua ada 4 finalis begitu yang terpilih begitu ya. Berarti Iya. untuk 4 finalis ini semuanya maju ke nasional begitu. Iya, kalau yang untuk 4 sebenarnya dipilihnya untuk yang di Jawa Tengah itu kan 4 winner. 4 winner. 4 winner atau delegasi begitu kan ya Kak, yang maju ke tahap nasionalnya. Nah, memang dari mereka itu banyak dari mohon maaf, jadi mereka itu ada dari berbagai latar belakang kayak gitu kan ya Kak. Nah, tetapi juga ada beberapa yang mungkin kurang bisa untuk melanjutkan yang ke nasionalnya karena memang kesibukan mereka sendiri itu. Begitu, jadi dilakukan penugasan di Jawa Tengahnya. Oh, begitu. Gitu. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih kan sudah melewati yang Jawa Tengah ya, Duta Kesehatan Jawa Tengah. Menurut Kakak apa sih yang sulit atau mungkin memang perlu dipersiapkan begitu, barangkali nanti ini bisa jadi salah satu tips juga ya bagi teman-teman yang ingin ikut Duta Kesehatan di tahun berikutnya begitu. Kalau untuk yang di Jawa Tengahnya sendiri sebenarnya agak lumayan gitu ya, lumayan menyita otak dan juga pikiran, itu adalah di persiapan advokasinya begitu Kak. Karena persiapan advokasi yang memang dinilai itu harus logis, kemudian memang harus bisa untuk merealisasikannya, jadi nggak boleh yang kayak mungkin itu tuh muluk-muluk kayak gitu loh. Jadi memang sebenarnya ini oke nggak sih kalau misalkan diterapkan di sini, sebenarnya ini bisa nggak untuk mengurangi permasalahan yang kita canangkan, dan sebenarnya seberapa urgensi sih permasalahan yang kita paparkan ini, yang kita advokasikan ini. Jadi memang itu harus berdasarkan juga dengan riset-riset yang sebelumnya, dan juga kita bahkan kalau dari saya sendiri gitu ya, melakukan review jurnal juga, kayak misalkan ini sebenarnya permasalahan saat ini perkembangannya bagaimana, terus habis itu dari solusi-solusi yang sebelumnya itu seperti apa, yang kemudian kita itu juga melakukan pembaruan atau inovasi begitu Kak. Baik Kak Ines ya. Ya, baik. Nah, ini tadi disampaikan berarti untuk di tahap yang di Jawa Tengah itu mungkin agak menyita pikirannya. Itu dibikin advokasi. Advokasi itu berarti kayak ide apa gimana itu Kak? Bisa disampaikan mungkin biar gambarannya lebih jelas gitu. Oke, jadi kalau misalkan advokasi sendiri itu sebenarnya sebuah gagasan yang kita bawa sebagai duta kayak gitu. Jadi kayak sebagai duta ini kita itu mau memberikan apa dan mau ngapain sih kayak gitu. Apa yang mau kita berikan kepada halayak, dan bagaimana caranya untuk sampai ke goals yang kita inginkan gitu dari advokasi tersebut gitu Kak. Baik, kalau dari Kak Ines sendiri apa nih advokasi yang dibuat begitu untuk kemarin Duta Kesehatan Jawa Tengah? Oke, kalau yang untuk Duta Kesehatan Jawa Tengah sebetulnya saya itu mengambil tema tentang kesehatan mental gitu ya Kak. Karena memang kalau dilihat berdasarkan data, apalagi data dari Kementerian Kesehatan juga, data dari WHO dan sebagainya, itu memang isu kesehatan mental itu krusial gitu kan ya Kak. Nah terus, tapi kan mungkin dari teman-teman yang sekarang nih,
mungkin memang mayoritas dari kita sudah paham mengenai isu kesehatan mental itu seperti apa dan sebagainya. Tetapi apakah dengan kalau mereka itu sudah paham, terus habis itu ketika mereka memang membutuhkan suatu pertolongan kayak gitu, suatu pertolongan misalkan ke psikolog atau ke psikiater dan sebagainya, mereka mau untuk datang ke sana. Nah, mayoritas faktanya itu adalah tidak. Karena stigma-stigma yang beredar di masyarakat itu sendiri, kayak takut untuk dicap gangguan mental kalau misalkan itu gila gitu dan sebagainya gitu sih Kak. Jadi kita itu berusaha mencari inovasi bagaimana caranya untuk menyadarkan kalau misalkan membutuhkan pertolongan itu suatu hal yang wajar begitu. Terus habis itu kita juga ada pelatihan mengenai regulasi emosi dari usia remaja, karena kan kalau misalkan anak remaja itu kan mengikuti lingkungannya begitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu bisa mengarahkan remaja untuk memilih coping stress adaptif atau pengelolaan stres dan pengalihan stres secara positif. Karena mayoritas sekarang mungkin kan banyak juga anak remaja yang merokok dan sebagainya, itu kan memang termasuk coping stress, tetapi yang negatif begitu. Nah, bagaimana caranya kita supaya mengarahkan ke yang positif? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Dan kemudian dari permasalahan-permasalahan tersebut, saya mencanangkan ide atau inovasi mengenai permainan kartu Know Your Emotion atau ketahui dan kenali emosimu begitu, yang alhamdulillahnya saat ini sudah terlaksana di 2 sekolah di Surakarta, yaitu di SMP 14 Surakarta dan juga kemarin baru akhir-akhir ini di SMP IT Nur Hidayah begitu. Nah, ini seperti apa ini untuk ini berarti pakai permainan gitu apa Iya, Kak? betul Kak. Permainan. Ini seperti apa teknisnya? Maksudnya mainnya harus sama temen apa? Terus gimana? Kartu-kartunya itu berisi apa gitu? Kalau kartunya sendiri sebenarnya kartu sederhana, kartu mengenai emosi kayak ini marah dan sebagainya dan sebagainya begitu. Tetapi yang mungkin membedakan adalah di situasinya. Jadi kita ada melakukan situasi dan juga menempatkan seolah bagaimana kalau kamu ada di situasi ini, apa yang kamu rasakan dan mana sih coping yang bakalan kamu pilih gitu. Jadi kita ada situasi, misalkan nih sudah mengerjakan ujian dan juga belajar dengan giat, tetapi nilai ujiannya nggak sesuai gitu, padahal udah belajar maksimal gitu. Terus habis itu dari teman-teman apa nih yang dirasakan? Nah, mereka memilih kartu tersebut. Ada yang marah, ada yang sedih, ada yang stres, ada yang depresi dan sebagainya. Mereka memilih kartu-kartu tersebut. Terus habis itu kemudian kita memberikan, nah kalau misalkan kamu ada di posisi ini, mana sih yang termasuk dengan coping stres positif atau adaptif gitu kan. Nah, di situ nanti ada beberapa solusi atau saran, misalkan dengan mengatur jam belajar dan sebagainya, journaling dan sebagainya begitu. Nanti mereka kan habis itu mengerti kan kayak oh aku pilihnya yang ini, pilihnya yang ini. Nah, nanti jawabannya itu yang benar apa, terus dari mereka itu ada scoring juga. Nah, untuk yang scoring dan juga memperhatikan materi tentunya itu akan mendapatkan hadiah dari kami juga. Jadi ada reward dari mereka, dari kita gitu. Baik, jadi itu untuk gagasan ya, advokasi yang Kakak Inas ajukan ketika Duta Kesehatan Jawa Tengah 2025. Berarti apakah saat ini kan tadi disampaikan saat ini sedang sibuk pengabdian atau realisasi dari advokasi. Berarti advokasi yang kemarin ya di Duta Kesehatan Jawa Tengah ini pengabdiannya saat ini begitu? Iya, betul Kak. Dan kalau untuk di tahap nasional ini pengabdiannya ini seperti apa? Apa hanya sekedar untuk dilaksanakan atau mungkin harus hasilnya bagaimana dari siswa-siswa tadi yang sudah mencoba menggunakan kartu Know Your Emotion apa gitu? Iya, jadi setelah kita itu melakukan advokasi, terus habis itu kita itu melakukan sosialisasi juga mengenai edukasi tersebut, harus ada hasilnya itu seperti apa. Nah, hasilnya ini nanti yang akan dipresentasikan saat di grand finalnya begitu. Nah, kemudian kalau untuk saya sendiri supaya hasilnya itu nggak subjektif gitu ya, jadi kita itu ada pretest dan juga posttest. Nah, itu yang akan diberikan sama anak-anak. Jadi
prioritasnya itu sebenarnya kayak hal-hal yang relate tentang mereka, tentang permasalahan apakah memang kesehatan mental itu sendiri itu relate dengan permasalahan di usia remaja atau bagaimana. Kemudian habis itu kita memberikan post-test setelah pelaksanaan kegiatan tersebut, apakah mereka lebih memahami atau justru sebaliknya. Nah, nanti dari data itu kita olah dan kita mendapatkan hasil apakah ini relevan, apakah inovasi ini sesuai dengan mereka, atau bahkan justru membuat mereka itu jadi lebih bingung lagi gitu. Baik. Ya, berarti saat ini memang sedang proses pengabdian ya, sudah ada di 2 sekolah ya tadi. Iya. Dan ini selanjutnya apakah masih lanjut pengabdian atau mungkin butuh beberapa sekolah lagi atau bagaimana? Kalau dari saya masih lanjut pengabdian 1 kali lagi mungkin karena memang ada batas waktunya begitu kan ya Kak. Untuk sekolahnya sendiri masih sedang dikomunikasikan dengan tim gitu ya, tim yang memang terlibat untuk pengurusan tersebut begitu. Baik. Berarti kalau untuk pengabdiannya sendiri ini berapa lama? Apa 1 bulan gitu apa gimana maksudnya untuk waktu tahap pengabdian ini? Kalau di tahap pengabdian karena ini masih menjadi finalis begitu, jadi untuk full di 1 bulan ini dengan maksimal waktu itu di tanggal 20 nanti. Nah, tapi kalau misalkan setelah kita itu menjabat sebagai dutanya, setelah ini selesai semua nanti yang di November itu baru akan dilaksanakan lagi begitu. Oh, begitu. Maksudnya pelaksanaan secara menyeluruh begitu ya. Sesuai dengan targetnya itu sebenarnya berapa sekolah atau berapa yang apakah sudah mencapai hasilnya. Kalau sudah mencapai hasilnya ya sudah tidak melanjutkan lagi, tapi kalau misalkan memang belum mencapai hasilnya masih terus dilanjutkan gitu. Oh, begitu. Kalau dari Kak Ina sendiri targetnya ini berapa sekolah atau hasilnya seberapa begitu? Kalau targetnya saya sendiri sih sepertinya mungkin nggak yang di seluruh sekolah Surakarta begitu kan ya Kak, tapi memang ada beberapa yang sekolah yang mungkin sekiranya itu cocok gitu kan untuk dilakukan sosialisasi tersebut. Tapi apakah sosialisasi ini, mungkin yang menjadi pertanyaan, apakah sosialisasi ini hanya dilakukan secara offline saja? Itu jawabannya tidak, karena kebetulan saya juga aktif untuk membuat konten di Instagram gitu. Jadi untuk sosialisasi ini dan juga penerapan mengenai inovasi ini masih saya lakukan untuk di Instagram itu sendiri supaya jangkauannya itu lebih luas gitu. Gitu. Oh, baik. Dan saya tertarik kalau untuk dari sekolahnya ini ada kategori apa gitu nggak sih Kak untuk bisa jadi sekolah yang terpilih untuk bisa melaksanakan inovasi ini gitu? Sebenarnya kalau untuk sekolahnya sendiri itu kita nggak ada yang kayak spesifik bagaimana gitu ya Kak. Cuman memang kita itu melihat dari segi jaraknya terlebih dahulu. Kayak misalkan kita ada di jarak yang ini 1, terus habis itu jarak yang sekian 1, dan jarak sekian 1 kayak gitu. Jadi kayak lebih di sekitarnya dulu aja. Kemudian terus untuk dari volumenya sendiri, kayak misalkan dari remaja usia sekitar 14 tahunan gitu. Iya, mungkin sekitar 14 tahunan, intinya itu yang di kelas 8 gitu. Kelas 8 karena kenapa kita mengacunya di anak-anak kelas 8? Karena di anak-anak kelas 8 itu mereka memang lagi fase kayak mungkin bisa dibilang nakal-nakalnya gitu kan ya Kak. Lagi fase di masa mereka itu excited untuk mencoba hal-hal baru. Jadi itu dirasa relevan gitu dengan kelas 8 itu. Dan untuk kenapa bukan kelas 7 dan kelas 9? Karena kalau misalnya kelas 7 itu kan ya masih awal ya. Masih lucu-lucu, masih pemalu gitu kan ya Kak. Tapi kalau di kelas 9 itu udah lagi sibuk ujian dan sebagainya gitu. Mungkin udah lebih bisa untuk menata diri. Nah, kalau yang di kelas 8 ini kan antara tengah-tengah nih, ada antara udah menjadi senior dan juga masih menjadi adik kelas gitu. Jadi kita sasarannya ke sana. Oke, baik. Ya, dan kalau untuk seleksi di Duta Kesehatan Indonesia 2025, ini apa aja ini tahapannya? Kan ini sampai pengabdian dan sebelumnya apa dan kemudian setelahnya apa gitu Kak? Ya, oke. Jadi sebenarnya untuk urutan seleksinya itu nggak jauh beda dari Jawa Tengah juga, karena kan kita juga
dari seleksi Jawa Tengah itu mengacunya di nasionalnya. Jadi dari nasional itu tahapannya seperti apa, kurang lebihnya di Jawa Tengah juga mengikuti begitu. Nah, kalau yang di Indonesianya itu sendiri di nasionalnya itu yang pertama kita itu ada technical meeting yang dilakukan pada tanggal 3 September tahun 2025. Kemudian setelah itu langsung nih Kak, kayak penugasan-penugasan, misalkan kayak ada sesi photoshoot yang sendiri individual. Terus habis itu kita juga ada sesi pembuatan video profile. Nah, untuk mengenalkan sebenarnya kita itu siapa, dari mana, dan sebagainya gitu kan, yang diupload di YouTube Duta Kesehatan Indonesia. Kemudian setelah itu kita juga ada pembuatan isai advokasi yang sudah dicanangkan sebelumnya di provinsi. Terus kita juga ada pembuatan video isainya juga, pengenalannya. Kemudian kita habis itu ada pengabdian masyarakatnya dari video isai tersebut dan dari isai tersebut. Kemudian kita juga sebenarnya ini masih ada lagi presentasi, terus habis itu ada voting, terus habis itu ada penampilan kayak video bakat, kita ada penugasan video bakat juga dan sebagainya gitu sih Kak. Jadi lumayan padat banget gitu. Oke, baik. Lumayan banyak ya berarti untuk seleksinya yang ada di nasional begitu, dan saat ini memang lagi fokus untuk ke pengabdian. Pengabdian dulu, baru nanti tentunya juga mengolah hasilnya ya Kak ya, persiapan untuk presentasi. Selesai presentasi terakhir berarti nanti ada seleksi bakat. Untuk bakatnya sendiri, izin untuk menjelaskan gitu ya, meluruskan. Jadi kalau untuk bakatnya sendiri itu sebelumnya kita pengabdian. Sebelum pengabdian ya? Sebelum pengabdian. Itu kita itu sebenarnya bakat kita itu seperti apa, kemudian nanti kita membuat videonya, di mana setelah itu videonya akan diupload oleh Duta Kesehatan Indonesia, dan nanti akan terpilih beberapa bakat dari finalis yang terbaik untuk menampilkan bakat tersebut yang nanti akan ditampilkan pada saat di Bali itu sendiri, waktu pas grand finalnya tanggal 14, 15, 16 kayak gitu. Nah, kemudian setelah penilaian itu kan masih kayak tahapan penilaian penugasan gitu kan ya Kak. Nanti puncak penilaiannya itu ada di kita itu, jadi nanti ada sesi waktu pas di malam grand finalnya kayak pertanyaan khusus untuk top 6 kayak gitu kan, top 6. Itu nanti pertanyaan seputar isu-isu kesehatan. Nah, itu seleksi puncaknya nanti di situ, itu di Bali. Secara langsung ketika malam grand finalnya begitu ya. Betul. Baik. Ya, Kak Inas, nanti kita sambung lagi ya perbincangan kita. Kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Presisi Prestasi dan Edukasi. Baik saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, kita kembali pendengar di program Presisi Prestasi dan Edukasi bersama narasumber kita Kak Tabina Ceta Inas Sadia yang merupakan finalis Duta Kesehatan Indonesia 2025. Di kesempatan kali ini kita berbincang terkait dengan Duta Kesehatan 2025 menjalani menginspirasi. Nah, tadi di awal sudah disampaikan banyak begitu ya terkait dengan Duta Kesehatan Jawa Tengah, kemudian prosesnya juga untuk mengikuti yang Duta Kesehatan Nasional begitu di tahun ini begitu, dan tentunya juga banyak persiapan yang dilakukan oleh Kak Inas begitu. Baik. Ya, kalau saat ini berarti memang kesibukannya untuk pengabdian dulu ya Kak ya. Kalau dari Kakak yang dari tahapan nasional ini, menurut Kakak yang paling banyak butuh effort yang mana nih? Sebenarnya kalau misalkan tadi yang di tahap Jawa Tengahnya itu adalah di penyusunannya, penyusunan advokasinya. Kalau yang di Indonesianya sendiri itu ada di realisasinya. Realisasinya gitu Kak. Jadi realisasi pengabdiannya itu kan kita kayak harus menghubungi yayasan yang memang itu terkait, kemudian kita harus nembusin ke sekolah-sekolah yang memang sesuai dengan kita, yang memang sesuai dengan target kita, atau lagi kayak kita itu juga harus menyesuaikan apakah sasarannya itu juga sesuai. Kayak tadi mungkin dari saya sendiri itu ada remaja begitu ya, remaja tapi harusnya yang kelas 8 gitu kan. Berarti kalau misalkan untuk kelas 7 ataupun kelas 9 itu kan nggak bisa gitu. Kita harus juga menyesuaikan itu, dan ditambah lagi kita juga harus menyesuaikan waktu dengan sekolahnya gitu. Baik, dan untuk seleksi Duta Kesehatan Jawa Tengah kan tadi
full online begitu ya. Kalau untuk yang nasional ini nanti insya Allah untuk seleksi akhirnya itu secara langsung begitu berada Iya. di Bali. Dan kalau untuk seleksi nasional ini memang setiap tahunnya itu seperti itu. Sebelumnya berarti online dulu baru offline begitu ya Kak ya. Kalau Tahap untuk yang terakhirnya tahap nasional. terakhirnya nasional. Kalau yang nasional, iya sebenarnya sama aja kayak kita tuh ada penugasannya dulu. Jadi penugasannya itu kan dipakai untuk penilaian nanti waktu pas di grand finalnya. Nah, jadi nanti waktu pas yang di grand finalnya ini tuh tinggal kita itu full karantina aja. Karantina 3 hari itu ya. Karantina 3 hari itu nanti ngapain aja. Jadi di sana nih kita itu ada kayak make up class, terus habis itu ada kayak nanti ada pemaparan materi juga seputar tentang isu-isu kesehatan dengan narasumber-narasumber begitu kan. Nah, tapi untuk yang kita mengumpulkan nilainya itu ada di penugasan-penugasan yang online ini gitu. Tapi kita juga harus memberikan laporan gitu kan ya Kak. Jadi kayak laporan kayak nanti hasil dari mengabdinya itu bagaimana, kemudian terus habis itu hasil dari video profilnya, terus photoshootnya dan sebagainya gitu. Baik, kalau Kak Ines ini sebagai Duta Kesehatan Jawa Tengah, selain tentunya mempersiapkan untuk Duta Kesehatan Indonesia ya Kak ya. Nah ini untuk melaksanakan edukasi-edukasi itu yang dilakukan itu bagaimana untuk Kak Ines? Kalau yang untuk edukasinya sendiri itu sebenarnya mulai dari seperti kita itu persiapan materi atau modul yang udah kita susun dan kita kayak apa ya, bukan maksudnya menyusunnya itu secara keilmuannya gitu. Jadi kita kayak menyusun misalkan berdasarkan referensi apa, teori ini, kemudian kita gabungkan, terus kita apa ya, kayak kita itu mengulang bahasanya lagi gitu, yang khusus untuk anak-anak kayak gitu kan. Kalau dari saya sendiri untuk remaja yang bisa menangkap bahasanya di mereka gitu kan, sesuai bahasanya di mereka gitu. Nah nanti setelah itu kan kita harus juga kayak membuat susunan acaranya nih, kayak rundown acaranya itu gimana sih caranya supaya buat acara yang nggak ngebosenin gitu buat mereka, supaya mereka itu mau mendengarkan kita, terus materi yang kita paparkan itu bisa masuk dan sebagainya. Karena kan kalau misalkan dari saya sendiri karena subjeknya itu remaja gitu kan, jadi kalau untuk full materi ataupun tulisan kayaknya nggak bakal masuk deh ke anak-anak gitu kan, karena mereka itu kan cenderung visual gitu kan. Nah jadi gimana caranya supaya kita itu bisa memasukkan apa yang mau kita bicarakan ke mereka, dan mereka itu bisa menyerap itu dengan seksama gitu, dan bisa apa ya, kayak memahami maksud dari kita sendiri gitu. Jadi memang pembawaannya harus cheerful, yang dimana itu kita tuh jadi kayak cukup menguras energi karena kita harus full senyum dan sebagainya, kita harus ceria di depan mereka ya gitu. Oke, baik. Jadi selain untuk mengedukasi tentang inovasi yang Kakak usung tadi ya. Nah, ini kan tadi juga disampaikan berarti juga mengedukasi melalui media sosial agar bisa menjangkau semua kalangan begitu ya, Kak ya. Nah, selain itu ada kegiatan lain tidak Kakak sebagai Duta Kesehatan Jawa Tengah gitu? Kalau untuk kegiatannya sebenarnya kita itu ada yang kemarin gitu ya, untuk Jawa Tengah itu seperti pelayanan posyandu gitu di salah satu desa di Semarang begitu. Nah, kemudian kalau untuk yang kegiatan-kegiatan lainnya itu sebenarnya masih dilonggarkan karena saat ini kita lagi fokus untuk di tahapan penugasan finalisnya itu sih, karena memang itu yang mungkin sekarang itu urgent kayak gitu kan ya. Tapi ada kemungkinan besarnya nanti setelah ini selesai mungkin bakalan banyak penugasan dari Jawa Tengah gitu sih Kak. Oh, baik ya. Nah, ini tentunya luar biasa sekali ya dengan tahapan yang begitu banyak, tentunya juga menyita waktu juga. Nah, ini kan Kakak juga masih kuliah gitu. Nah, ini bagaimana sih caranya Kak Inas untuk membagi waktunya untuk kuliah, kemudian untuk mengikuti seleksi untuk jadi Duta Kesehatan Nasional begitu? Oke, jadi kalau memang benar ya, kayak untuk time management atau membagi waktu itu nggak gampang gitu ya. Memang harus dibiasakan, nggak yang secara instan kayak gitu. Nah, cara kalau dari saya pribadi itu membagi waktunya itu bagaimana? Yang pertama itu
seminimal mungkin jangan melakukan sistem SKS gitu. Kalau misalkan kita lagi ada ujian kayak gitu, UAS ataupun UTS kayak gitu, penugasan dan sebagainya, seminimal mungkin jangan melakukan sistem SKS. Karena hari ini mungkin kita bisa bilang, oh aku besok kosong free, tapi nanti beberapa jam setelahnya langsung kayak ada penugasan ini, ada penugasan kayak gini, terus ada tugas ini, tugas ini. Nah kalau misalkan memang dari kita itu sebagai mahasiswa itu memang lagi banyak tugas, apalagi di semester 5 gitu ya, otomatis harus meminimalisir sistem SKS atau prokrastinasi gitu sih Kak. Terus habis itu juga kita bisa kayak misalkan nih, kalau itu memang benar-benar urgent, misalkan kayak pembuatan video profile dan sebagainya gitu yang memang itu sulit ya kalau untuk kita koordinasikan ulang dengan tim-tim yang berkaitan kayak gitu. Karena kan juga mereka mempunyai waktunya sendiri, itu bagaimana cara kita untuk mengkomunikasikan ke fakultas, kayak misalkan meminta surat izin, dispensasi dan sebagainya. Tapi dengan bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya seperti apa? Jadi setelah memang kita melakukan dispensasi kan berarti kita ketinggalan materi tuh. Nah, kita mintalah kayak ke teman kita ataupun yang ke PJMK, biasanya penanggung jawab mata kuliah, itu kayak tadi materinya bahasnya tentang apa aja, terus habis itu boleh nggak minta PPT-nya dan sebagainya. Kita pelajarin ulang, pelajari sendiri. Jadi kita kayak sebenarnya double tanggung jawab gitu ya Kak. Tapi sebagai mahasiswa dan juga memang diamanahkan untuk menjadi delegasi, itu sama-sama tanggung jawab dan bukan suatu pilihan gitu. Kalau misalkan kita tuh cuma milih jadi mahasiswanya aja, atau kita cuma milih jadi delegasinya aja, karena semuanya itu kan tanggung jawab. Dan jadi gimana caranya kita supaya mengorganisir itu kayak gitu. Baik, luar biasa sekali time management ya. Berarti yang tentunya itu juga butuh waktu untuk kita bisa memaksimalkan waktu sebaik mungkin, itu butuh kebiasaan gitu ya Kak ya. Nah, karena tadi disampaikan begitu, ketika mungkin kita longgar, kita nggak bisa leha-leha ya, karena pasti nanti kita nggak tahu, nanti tiba-tiba ada penugasan atau apa gitu. Tentunya di setiap waktu itu kita berusaha untuk memaksimalkan sebaik-baiknya begitu ya Kak ya. Betul. Nah, tapi ini bagaimana sih Kak caranya Kak Ines untuk nge-refresh? Kan tentunya pasti kita ada fase kita itu bosen atau capek gitu ya Kak dengan rutinitas kita. Nah, kalau dari Kak Ines gimana sih caranya untuk tetap refresh dan selalu semangat gitu? Oke. Jadi sebenarnya ini mungkin sedikit privilege gitu ya dari mahasiswa psikologi gitu kan. Karena dari saya sendiri kan juga ada kayak materi buat yang pengatasan coping stress dan sebagainya. Nah itu saya mungkin terapkan ke diri saya sendiri. Kayak misalkan saya mencari sebenarnya apa sih yang saya suka. Misalkan saya suka es krim nih, saya suka es krim, terus mungkin suatu ketika saya itu lagi burn out, lagi banyak banget tugas, terus yang dari penugasan finalis juga belum, penugasan kuliah juga belum, ditambah ada mungkin tugas dari organisasi gitu kan. Itu kan kayak wow, padat banget gitu kan. Terus tapi kan kita kalau misalkan kita memilih untuk kayak diem aja ataupun ngeluh dan sebagainya, itu kan nggak mungkin selesai gitu kan, nggak mungkin selesai. Salah satu caranya supaya selesai ya dengan cara dikerjain gitu kan. Nah dikerjainnya itu kayak gimana supaya kita itu nggak burn out? Yang pertama kita membuat to-do list. Kayak misalkan ini deadline-nya sekian, jam sekian. Terus ini jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Nah nanti di mana yang deadline-nya sekiranya paling deket dulu, itu yang kita kerjain terlebih dahulu. Terus habis itu kalau misalkan capek, misalkan nih, aduh males banget ngerjainnya tapi belum selesai kayak gitu kan, ya udah apa sih yang kamu mau, apa yang kamu suka gitu. Misalkan tadi dari saya sendiri misalkan makan es krim, ya udah simply es krim kayak gitu kan, makan es krim, nyari kegiatan mungkin di luar kayak misalkan cuman duduk sendirian aja, me time kayak gitu untuk makan es krim di situ. Terus habis itu nanti kalau memang udah enakan lagi ya udah nanti kita sambil nugas kayak gitu sih biasanya untuk nge-refreshnya gitu. Karena kalau dari saya pribadi itu lebih suka me time gitu daripada mungkin kayak ngumpul banyak orang gitu kan, itu kayak menguras energi. Jadi saya lebih memilih untuk me time kalau misalkan saya memang lagi di kondisi yang sangat ya Allah capek banget gitu. Me time-nya ngapain nih biasanya kalau Kak Ines? Kalau me time dari saya sendiri biasanya tuh saya dengerin musik. Terus habis itu saya juga kayak makan es krim kayak gitu kan. Terus habis itu ada juga me time dengan cara kayak saya itu buat konten.
Oh, bikin Iya, konten. jadi kayak bikin konten supaya nge-refresh diri saya sendiri, kayak mungkin pengalihan dari apa ya, dari permasalahan ini. Misalkan ada tugas kayak gini, tapi kayak aduh lagi capek deh kayaknya nggak bisa gitu. Ya udah kita bikin konten sederhana aja gitu kan. Entah itu nanti mau di-post ataupun enggak ya udah, tapi yang penting kita ada kayak fase-fase editingnya dan atau pembuatan konten kayak gitu. Gitu sih, Kak. Kalau dari saya itu. Oke, baik. Dan tadi juga disampaikan ikut organisasi juga ya. Iya, betul. Kalau ini berarti memang banyak kegiatan begitu. Dan untuk organisasinya ini apa sih yang diikuti? Apakah juga berkaitan dengan kesehatan juga? Apa seperti apa? Kalau untuk organisasinya sendiri memang bukan organisasi yang itu tuh dari fakultas kayak Hima dan sebagainya gitu. Karena jujur aja kalau misalkan saya di kuliah itu lebih kayak jadi mahasiswa kupu-kupu gitu ya, kayak kuliah pulang kalau di kampus. Nah, tapi kalau misalkan di luar memang saya cenderungnya itu aktif ikut kegiatan ini dan sebagainya gitu. Nah, untuk organisasinya sendiri kalau yang sekarang gitu, yang sekarang itu saya di organisasi Bismillah. Nah, jadi di organisasi Bismillah Official ini merupakan suatu organisasi yang dia itu sebagai wadah apa ya, mahasiswa yang mungkin muslim gitu ya, mahasiswa muslim dan muslimah, di mana kita itu kayak melakukan suatu kegiatan, misalkan ada kegiatan berbagi setiap hari Jumat gitu kan, Jumat pagi itu namanya itu kayak sobisko gitu kan, sosial berbagi gitu kan. Terus habis itu ada juga kayak kita itu kegiatan-kegiatan yang memang itu untuk merefleksikan diri kita sendiri. Misalkan kayak setiap malam Jumat kita ada pembacaan kayak Al-Kahfi kayak gitu kan, itu bareng-bareng secara Zoom kayak gitu. Sebenarnya ini lebih komunitas yang untuk merangkul kita aja sih selaku mahasiswa yang merantau gitu. Dan saya sendiri itu merasa emang organisasi itu kayak mendukung banget sih, karena kan namanya mahasiswa banyak banget kayak tekanannya, banyak banget kayak permasalahannya, dimana kalau misalnya kita memang nggak bisa mengatur baik diri kita ya pasti nanti bakalan salah kayak gitu kan ya. Ada jalan-jalan yang mungkin memang seharusnya nggak kita pilih gitu. Nah, organisasi ini tuh kayak untuk mendukung kita ke arah sana gitu. Termasuk kayak kemarin itu habis dilaksanakan kegiatan Nyala Palestina. Nah, ini merupakan salah satu program kerja yang rutinan gitu, setiap tahunnya itu ada. Dan kebetulan saat itu saya juga mendapatkan amanah untuk menjadi MC, di mana kegiatan ini tuh dilaksanakan di Car Free Day Selamat Riyadi saat itu gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Iya, jadi tetap seimbang ya Kak ya. Iya, Misalnya betul. kuliahnya, kegiatan di luar, kemudian kegiatan sosialnya tetap berjalan untuk tetap mengontrol diri kita lah ya Iya, Kak ya. betul, Kak. Ada teman-temannya dengan ikut organisasi. Oke. Baik, kalau selama ini Kak, selama ikut duta kesehatan ini, support itu datang dari mana saja? Dari orang tua atau mungkin dari fakultas mungkin? Iya, kalau misalkan untuk support sendiri itu yang pertama pasti dari orang tua gitu kan ya, karena tanpa izin orang tua, tanpa dukungan orang tua mungkin nggak bisa sampai sejauh ini gitu kan. Nah, kemudian juga ada juga support dari fakultas, itu juga iya mensupport kegiatan kita, misalkan tadi dengan cara apa ya, mungkin kayak pendanaannya, kemudian habis itu dengan cara kayak misalkan memberikan waktu untuk kita dispensasi dan sebagainya gitu kan, termasuk bentuk dari support dari kuliah juga, dari fakultas juga begitu kan, dari universitas. Nah, kemudian juga ada support dari teman-teman, ini yang luar biasa banget sih, kayak misalkan dalam voting dan sebagainya, kayak misalkan like, comment, share, atau misalkan seputar konten-konten mengenai penilaian kayak gitu kan ya, penilaian ke nasional itu memang sangat membantu sekali, karena itu juga termasuk like, comment, share dan sebagainya, itu termasuk penilaian di situ. Kalau nggak ada mereka ya kayaknya nothing sih Kak, karena kita nggak bisa berdiri sendiri gitu sebagai seorang duta atau ambasador ini. Insya Allah luar biasa sekali. Berarti supportnya ini insya Allah banyak gitu ya dari orang tua, fakultas, teman-teman semuanya juga ikut mendukung Kak Ines begitu. Baik, kalau untuk rencananya Kak Ines nanti apa nih setelah selesai nanti seleksi Duta Kesehatan Nasional? Kalau setelah seleksi Duta Kesehatan Nasional, rencana
awalnya mungkin ya melakukan penugasan dari nasionalnya, baik dari nasional ataupun dari daerah itu sendiri. Kemudian rencana yang kedua itu kebetulan karena saya semester 5, di luar itu ya, di luar kegiatan itu apa, insya Allah magang kayak gitu kan. Insya Allah magang di salah satu rumah sakit jiwa juga, nanti di Magelang atau Semarang kayak gitu. Nah kemudian rencana selanjutnya lagi insya Allah kemudian tetap aktif gitu ya. Insya Allah untuk tetap aktif berprogres, dan baik dalam bidang kepenulisan ataupun dalam bidang lainnya gitu. Karena kalau dari aturan fakultas sendiri itu menetapkan aturan mahasiswanya itu memang harus berprestasi. Jadi kita kayak ada pengumpulan poin prestasi gitu Kak, untuk syarat kelulusan gitu. Oke, baik. Ya, ini luar biasa sekali ya Kak Ines. Ini nanti semoga bisa lancar begitu untuk Amin, seleksinya. Baik, dan mungkin ini bisa disampaikan kalau dari Kak Ines sendiri tips-tipsnya apa sih untuk ikut Duta Kesehatan Jawa Tengah dan Nasional gitu. Oke, baik. Kalau untuk tipsnya sendiri sih sebenarnya do your best kayak gitu. Lakukanlah yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Usahakan terbaik yang bisa kamu lakukan. Jangan berfokus pada gelarnya, karena gelar itu kan hanya status ya. Tapi fokus itu pada dampak yang memang kita bisa berikan itu seperti apa. Dampaknya itu seberapa luas dan bagaimana caranya supaya kita itu bisa berdampak ke lingkungan kita. Nggak hanya semata status pribadi gitu. Kalau status itu kan bonus aja ya Kak. Tapi tujuan utamanya, fokus utamanya adalah bagaimana caranya kita supaya bisa berdampak dan bermanfaat bagi sesama, termasuk ilmu yang sudah kita dapatkan, ilmu yang sudah kita pelajari, dan apapun itu tentang diri kita sendiri. Kemudian bagaimana caranya supaya kita itu berfokus, jangan berfokus pada orang lain gitu. Jadi kita itu fokus untuk progres diri kita sendiri. Jadi memang mungkin saja orang lain itu kan bisa meniru gaya kita, style kita, tapi karakter dan kepribadian itu kan murni dari kita sendiri. Apalagi jika itu sudah dipatenkan, itu kayaknya kecil kemungkinan untuk orang itu bisa meniru kayak gitu. Identitas. Keren sekali. Baik. Kalau dari ini Kak, untuk mengikuti Duta Kesehatan ini, selama mengikuti itu selain dari, kan kakak juga kuliahnya dari psikologi ya, nah itu kakak juga belajar gitu nggak? Maksudnya apa ikut pelatihan gitu juga? Kalau yang pelatihan sebenarnya mungkin ada gitu ya, kayak misalkan di terapi khususnya, kayak misalkan terapi tentang psikologi, kayak misalkan terapi CBT, cognitive behavior therapy dan sebagainya, itu kita ada juga karena memang persiapannya nanti supaya kita itu bisa scoring alat tes kayak gitu kan ya, scoring alat tes, entah itu nanti kita ya saat menjadi asisten psikolognya ataupun saat kita menjadi psikolog itu sendiri kayak gitu. Jadi terdapat ada pelatihan-pelatihan dan juga kayak pemahaman mengenai terapi-terapi itu sendiri gitu. Oke, baik. Terakhir ini Kak Ines, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar semuanya biar tetap semangat ya tentunya, dan tetap pantang menyerah. Nah ini silahkan Kak Ines. Oke, baik. Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah jangan takut untuk melangkah atau keluar dari zona nyamanmu gitu. Karena pikiran kita yang seringkali menjadi kendala kita tentang sebenarnya kita bisa atau enggak. Dan salah satu pikiran terburuk adalah dengan merasa berhasil di zona nyaman. Jadi kalau kita udah merasa kayaknya aku nggak bisa di sini, ya lakuin. Kan kita belum tentu itu apakah kita berhasil ataupun enggak. Seenggaknya kalau misalkan pun kita nggak berhasil, kita bisa belajar. Tetapi kalau kita merasa bisa di suatu kegiatan tersebut, di suatu hal yang ingin kita capai, ya tantangannya ada di mana. Dan nanti kita cuma bisa tahu, oh ternyata kapasitasku cuma sampai di sana. Padahal enggak. Padahal harusnya kita itu bisa lebih dari itu gitu. Nah kemudian yang kedua, jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Karena biasanya kita itu kan FOMO gitu ya, mengikuti sebagian besar
orang gitu kan berpendapat apa, kita juga harus berpendapat tersebut. Nah, kita berhak untuk memiliki pendapat sendiri, kita berhak untuk bersuara, asalkan itu masih sesuai dengan aturan dan juga norma yang berlaku di masyarakat kayak gitu. Jadi jangan takut untuk menjadi diri sendiri dan jangan takut untuk berprogres, karena memang berprogres itu capek, tapi tidak ada progres itu lebih capek. Baik, terima kasih Kak Ines begitu ya tentunya atas kehadirannya di sini yang bisa memberikan semangat, inspirasi untuk pendengar setiap Persada FM dimanapun Anda berada. Semoga nanti sukses ya Kak untuk Duta Kesehatan Nasional 2025, lancar selalu untuk semua aktivitasnya ya, dan semoga sehat selalu. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kak. Ya. Baik, pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, sampai di sini pendengar perbincangan kita bersama dengan Kak Inas atau Kak Tabina Ceta Inas Sadia yang merupakan finalis Duta Kesehatan Indonesia 2025. Tentunya banyak hal yang bisa menginspirasi, memberikan semangat Anda untuk tetap semangat ya, tidak menyerah begitu. Baik, dan pendengar kami segenap kerabat kerja yang bertugas, ada produser Joko Santoso, switcherman Anovika Akbar, dan saya Fiana Najwa pamit undur diri. Pendengar, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka jangan saling merendahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.